Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan BPMN dari resume jurnal kami. Kami kelompok 8 beranggotakan saya Ijmalul Lailia dengan NIM akhir 018, kemudian ada Tegar Alwinata dengan NIM akhir 030, dan Mirza Amir Faizi dengan NIM akhir 045. Untuk area fungsional dari jurnal ini yaitu marketing and sales. Nama jurnalnya yaitu Analisis Pemasaran Telur Itik di Kecamatan Batin 2, Pelayang, Kabupaten Bungo. Volume 13 tahun 2018. Penulisnya yaitu ada Iskandar, Asnawati Is, dan Fikriman. Reviewernya yaitu kelompok kami, kelompok 8, dari kelas Fungsi dan Proses Bisnis Praktikum I2, Universitas Airlangga tahun 2021. Berikut ini BPMN yang telah kami buat. Kami akan menjelaskan BPMN dari saluran pemasaran telur itik yang ada di Kecamatan Batin 2, Pelayang, Kabupaten Bungo. Yang terdapat 3 saluran pemasaran, yaitu penyaluran langsung yang dilakukan dari produsen ke konsumen, kemudian penyaluran semi langsung yang dilakukan dari produsen melalui satu perantara, misalnya pengecer baru ke konsumen, dan penyaluran tidak langsung yang dilakukan menggunakan 2 atau lebih perantara baru ke konsumen. Untuk saluran yang satu akan dijelaskan oleh teman saya, Tegar. Baik, untuk saluran satu sendiri itu dimulai dari si peternak itiknya, terus dia memproduksi telur itik yang kemudian dilakukan penyortiran telur. Apabila kondisi telurnya itu tidak sesuai, misalkan retak atau rusak, maka telur-telur tersebut akan dibuang. Namun jika kondisi telur itu sesuai, maka telur-telur tersebut itu akan dikumpulkan dan siap dijual kepada konsumen. Kemudian juga konsumen langsung akan memilih telur dengan datang langsung ke produsen dan akan melakukan transaksi pembayaran di tempat. Kemudian untuk saluran kedua, peternak itik memproduksi telur, kemudian menyortir telur. Jika tidak sesuai, maka telur akan dibuang. Jika sesuai, maka telur dikumpulkan dan siap dijual kepada pengecer. Kemudian, peternak itik dengan pedagang pengecer akan melakukan kesepakatan. Kemudian lanjutkan pengecer melakukan penjemputan telur itik. Kemudian melakukan pembayaran. Setelah itu pengecer akan melakukan penyortiran. Apabila tidak sesuai, maka telur akan dibuang. Dan jika sesuai, maka pedagang pengecer akan mengumpulkan telur untuk siap dijual kepada konsumen. Setelah itu konsumen dapat memilih telur dan melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya pada saluran 3, pada awalnya peternak itik akan memproduksi telur itik yang kemudian akan dilakukan penyortiran telur. Apabila kondisi telur sesuai, yaitu tidak retak atau rusak, maka telur-telur tersebut akan dikumpulkan dan siap dijual kepada pedagang pengumpul. Lalu peternak itik dengan pedagang pengumpul akan melakukan kesepakatan. Lalu pedagang pengumpul akan melakukan penjemputan telur itik ke produsen dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, telur itik akan disortir kembali. Apabila kondisi telur tidak sesuai, retak atau rusak, maka telur-telur tersebut akan dibuang. Namun jika kondisi telur sesuai, tidak retak atau tidak rusak, maka telur-telur tersebut akan dikumpulkan dan siap dijual kepada pedagang pengecer. Pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer melakukan kesepakatan. Lalu pedagang pengecer melakukan penjemputan telur itik ke pedagang pengumpul dan melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya telur itik akan disortir kembali. Apabila kondisi telur tidak sesuai atau retak rusak, maka telur-telur tersebut akan dibuang. Namun jika kondisi telur sesuai, tidak retak atau tidak rusak, maka telur-telur tersebut akan dikumpulkan dan siap dijual kepada konsumen. Kemudian konsumen akan memilih telur dengan datang secara langsung ke pedagang pengecer lalu melakukan pembayaran.
Berikut ini merupakan deskripsi dari penjelasan BPMN dari saluran pemasaran telur itik. Kemudian di sini juga ada prosedur-prosedurnya dari saluran 1, saluran kedua, dan saluran ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.